yang saya hormati dan dirahmati Allah. Seperti biasanya juga pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui SMS, dan juga ada 3 buah surat yang telah kita terima. Mungkin akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan yang ke-1202. Saya pernah mendengar jawaban Ustadz tentang ayat Al-Quran yang ada di dalam HP, berbunyi dalam WC itu berdosa ditanggung oleh yang punya HP. Di dalam HP saya ada tersimpan surat-surat Al-Quran, tetapi saya bertujuan untuk memperdengarkan kepada anak saya setiap mau tidur, sampai ia tertidur baru saya mematikannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau HP yang ada ayat Al-Quran tersebut sering dikantongi di dalam baju dan kadang ditaruh di lantai? Saya mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dari Sri di Sabang. Memang melalui corong ini pernah kita sampaikan bahwa memasuki WC tidak boleh kita menyebut, di dalam WC tidak boleh kita menyebut nama Allah. Misalkan bersin, dilarang di WC membaca hamdalah, alhamdulillah, dilarang. Tetapi sebelum masuk WC disuruh kita membaca doa. Waktu sudah keluar WC juga kita baca doa terima kasih pada Allah. Rasulullah setiap masuk WC, beliau ada cincin bertulis Muhammadur Rasulullah. Beliau cabut, diberikan pada pembantu beliau Anas bin Malik. Jadi dalam WC dilarang menyebut asma Allah ataupun membawa tulisan-tulisan yang ada zikir dan asma Allah di situ. Pertanyaannya, karena pernah kita jawab melalui HP yang lalu, masalah HP yang lalu, ada nada sambut yang sering dengan orang-orang tertentu mungkin bangga dipikir orangnya alim, padahal menyalahi. Nada sambutnya dengan azan. Orang menelpon kita, disambut HP kita dengan nada azan, Allahu Akbar dan seterusnya, ataupun dengan surah Yasin, ataupun dengan Al-Quran, ayat Quran dan lainnya. Ini adalah jelas dilarang, bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, jadi persoalan bukan itu. Di HP ibu ini, Ibu Sri di Sabang, ada tersimpan ayat suci termasuk HP saya. Nah, itu bagaimana? Itu adalah tidak nampak tulisan. Tetapi kalau berbunyi juga nanti di dalam WC juga dilarang. Nah, jadi kalau sedang tulisan itu kita masukkan dilarang. Kalau tidak tersimpan masih di dalam itu tidak apa-apa. Nah, apalagi tujuan paling bagus menidurkan anak dengan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, teruskan Ibu Sri, tidak apa-apa. Nah, kemudian juga HP tadi, jangan pula nanti dilempar-lempar ke sana kemari sedang ada tulisan, ya. Kalau tidak ada tulisan itu letak di mana-mana tidak apa-apa. Nah, ini karena alat komunikasi sekarang sudah begitu canggih. Nah, demikian saja, singkat saja. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, suami saya seorang PNS, tetapi tanggal 10 sudah ngutang lagi. Rupanya dia mengambil uang kredit di kampungnya untuk kepentingan orang tuanya. Sedangkan saya sudah 4 tahun menikah dan sudah anak 2 orang. Sepeser pun tidak ada simpanan. Yang paling sakit hati, dia sembunyi kasih uang kepada adiknya. Tolong tanggapan Ustaz sekarang. Terima kasih. Ini pertanyaan seorang ibu, komplain keluhan dari seorang ibu rumah tangga. Kepada ibu bertanya, saya berikan jawaban bahwa sebelum kita berumah tangga,
punya orang tua masing-masing, punya keluarga masing-masing. Setelah berumah tangga bertambah 2 orang tua lagi mertua kita. Sejumlah keluarga lagi, yaitu keluarga isbat suami kita. Itu pada pandangan kita adalah seperti keluarga sendiri, orang tua sendiri. Ini sangat diharapkan. Apalagi mertua kita tadi, ya mungkin dalam kehidupan kesempitan, susah hidup. Kewajiban anak untuk membantu orang tua dalam kesempitan. Orang tua termasuk itu tanggungan si anak kalau orang tua tidak mampu. Dalam Islam tanggungan seorang, anak, istri, dan orang tuanya. Itu harus dimaklumi. Nah, jadi ibu dalam hal ini ya juga perlu bersabar. Mudah-mudahan itu ada penyelesaian nantinya. Ya, nama saya orang tua ya pada dalil adat atau bahasa Aceh, beliau lebih duluan nanti dipanggil oleh Allah. Nah, mudah-mudahan nanti ya bantuan untuk orang tua kan tidak ada lagi. Beliau itu adalah tidak ada lagi, hanya sekedar doa dikirim menghadap Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang telah tiada. Juga membantu adiknya. Namun ya walaupun si suami ini harus berterus terang, jangan sembunyi-sembunyi. Sebaiknya beritahukan pengertian kepada si istri sehingga si istri tidak salah sangka. Ini sebab timbul salah sangka si istri karena sembunyi-sembunyi. Jadi harus transparansi, ya, open manajemen dalam rumah tangga. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah apa hukumnya menggadaikan tanah wakaf untuk dana perluasan tanah kuburan? Ini satu kasus mungkin di lapangan. Tuntunan Rasulullah bahwa setiap apa diwakafkan itu la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, diberikan pada orang, wala yurasu, tidak boleh diwariskan kepada keturunan kita. Tetap dia itu tanah wakaf, siapa mewakafkan selama masih diambil manfaat dari tanah wakaf tadi, tetap mengalir pahalanya kepada si wakif, orang yang mewakafkan. Di sini timbul pertanyaan, ya, kalau tanah wakaf tadi digadaikan, apakah manfaatnya masih mengalir kepada yang mewakafkan? Dan juga ada maksud tujuan wakaf. Itu biasa diwakafkan misalkan untuk pembangunan rumah ibadat, ataupun hasilnya untuk panti asuhan, untuk pesantren. Kalau sudah disebut demikian, tidak boleh menyimpang. Apa yang diamanahkan oleh si wakif yang mewakafkan, kita tidak boleh menyimpang. Berdosa orang yang melakukan penyimpanan. Saya tidak tahu ini kasus ini untuk apa tanah tadi diwakafkan. Ya, jelas saudara Rasulullah tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan pada orang lain, dan tidak boleh diwariskan. Demikian kita jawab. Saya ingin bertanya, istri yang sakit-sakitan tidak mampu lagi melayani suaminya, sedangkan suaminya mau kawin lain tetapi tidak diizinkan oleh istrinya. Suaminya itu seorang PNS, pegawai negeri sipil. Bagaimana jalan keluarnya? Karena suami takut dipecat dari PNS. Ini karena ada PP entah nomor berapa lupa saya, itu tidak boleh seorang pegawai negeri tanpa izin dari istrinya yang pertama untuk kawin lain, bisa dipecat. Juga bukan pegawai negeri saja, orang lain pun dalam undang-undang perkawinan di Indonesia disebutkan tidak boleh kawin, kata lain tidak boleh poligami tanpa izin dari istri yang pertama. Saya rasa sebagai seorang istri tidak mau dia cinta dibelah, kasih dibagi, nggak ada itu yang mau, nggak ada. Tetap dia itu tidak akan diberikan. Tetapi dalam undang-undang perkawinan disebutkan dibenarkan berpoligami dengan beberapa alasan.
Yang pertama, si istri tidak punya keturunan. Ya. Yang ketiga, istri tidak mampu lagi melayani suaminya. Mungkin istrinya sudah sangat tua, suaminya masih membutuhkan ya nafkah batin, tapi istri tidak mampu lagi. Ini dibenarkan. Untuk pegawai, ini yang bertanya, untuk pegawai, hal ini perlu mendapat restu, rekomendasi, dispensasi dari atasan. Jadi kepala kantornya mengadu, dikeluarkan izin dengan cukup syarat, bukan dikarang-karang. Dengan kata lain, ada keterangan dari dokter betul-betul istrinya sakit dan tidak mampu lagi melayani suaminya. Daripada naudzubillah suami berbuat selingkuh ya untuk menyalurkan nafsu biologisnya, naudzubillah min dzalik. Ini diberi jalan keluar, direnggangkan pintu sedikit. Maka dimengadukan halnya, diadukan ke pengadilan agama di Aceh, mahkamah syar'iyah, disidangkan, diputuskan nanti oleh mahkamah syar'iyah bahwa suami tersebut boleh berpoligami. Itu diputuskan, ada jalan keluarnya. Dan saya pernah melihat sendiri seorang istri itu membenarkan suami di muka pengadilan, membenarkan suaminya untuk poligami karena dia seperti kita sebutkan tadi, sakit, tidak mampu lagi melayani suaminya. Itu kalau naudzubillah ya, kalau terlanjur nanti berbuat dosa, termasuk istri tadi, karena dialah itu yang melarang, dia terjatuh ke lembah dosa, naudzubillah min dzalik. Ini ada jalan keluarnya menurut undang-undang perkawinan. Selanjutnya Ustaz Syukri, saya bertanya, baik mana ketika salat ngingat, artinya ngingat Allah. Bagaimana ini? Saya ulangi. Saya bertanya, baik mana, bahasanya ini, baik mana ketika salat ngingat, artinya dengan ngingat Allah. Begitu dari Mukhraji sebelum salam. Terima kasih. Yang jelas dalam Islam disuruh kita dalam solat khusyuk. Memang solat itu adalah aqimis solah li dzikri. Kemana Allah dalam surat Taha, aqimis solah li dzikri. Tegakkan solat untuk mengingatku. Untuk ibadah pada Allah, mengingat Allah, kita disuruh solat. Tapi dalam solat bacaan-bacaan supaya kita khusyuk, maka bacaan apa di mulut kita hayati, artinya dalam hati kita, sehingga kita konsentrasi, fokus, betul-betul kita tertuju ibadah kita pada Allah, tidak teringat kepada yang lain. Nah, memang salat itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi bukan sedang salat ingat Allah, mulut lain pula bicara, bukan demikian. Nah, jadi supaya khusyuk, apa dibaca dengan mulut itu diingatkan di dalam hati kita. Selanjutnya adalah sebelum tidur, bolehkah kita salat witir dahulu lalu tidur? Tetapi di tengah malam kita bangun dari tidur terus salat tahajud. Apakah boleh demikian? Perlu kita sampaikan bahwa disebut salat witir adalah salat malam yang rakaatnya ganjil, paling kurang 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Nah, itu salat witir. Waktunya adalah habis salat Isya sampai menjelang subuh. Kapan saja boleh. Namun kita lihat dalam bulan Ramadan dilakukan habis salat tarawih. Biasa demikian. Habis salat tarawih. Dan juga boleh seperti nanti kita salat Isya, habis salat Isya witir terus, boleh, tidak ada halangan. Namun kita melihat sahabat Rasulullah itu ditanya oleh Rasul kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kapan anda berwitir?" Abu Bakar menjawab, "Habis salat Isya ya Rasulullah, badal atama, habis salat Isya ya Rasulullah." Ditanya lagi kepada Umar, "Anda Umar kapan salat witir?" "Saya salat di larut malam ya Rasul."